Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah membuka hati kita untuk mengenal kebaikan dan menapaki jalan kemuliaan. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sang teladan dalam segala amal, termasuk dalam sodakoh yang tak pernah putus. Dalam kehidupan, tak jarang manusia menghadapi berbagai cobaan dan bala, sakit yang tak kunjung sembuh, rezeki yang terasa sempit, atau hati yang gelisah tanpa sebab. Namun, dalam kitab monumental Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, terdapat pelita yang menunjukkan kepada kita bahwa salah satu sebab hilangnya balak adalah sodakoh. Ia bukan hanya memberi kebaikan bagi orang lain, namun juga menjadi wasilah penghapus musibah dan penarik keberkahan. Bab 1. Apa itu sodakoh menurut Ihya Ulumuddin? Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa sodakoh adalah pemberian seseorang kepada orang lain tanpa mengharap balasan duniawi, murni karena Allah Ta'ala. Dalam Ihya Ulumuddin, beliau menyebut bahwa harta yang disedekahkan akan membersihkan jiwa dan menumbuhkan ketenangan hati. Sesungguhnya dalam harta itu ada hak untuk orang lain, dan apabila engkau mengeluarkannya dengan ikhlas, maka engkau sedang membangun benteng dari mara bahaya, tulis Imam Al-Ghazali. Sodakoh bukan hanya amal lahiriah, tapi juga batiniyah. Saat tangan memberi, hati harus penuh keikhlasan. Saat dompet terbuka, maka jiwa sedang diuji, memilih untuk ridha atau terpaksa. Maka orang yang bersodakoh dengan senang hati telah menggugurkan sebab datangnya bala. Bab 2. Kisah-kisah dalam Ihya tentang sodakoh penghilang bala. Imam Al-Ghazali memuat beberapa kisah dalam Ihya Ulumuddin yang memperkuat keyakinan bahwa sodakoh mampu menghalau musibah. Salah satu kisah yang terkenal adalah tentang seorang laki-laki yang biasa menyedekahkan sebagian dari hasil dagangnya setiap pagi. Suatu hari ia lupa bersedekah dan di hari itu pula rumahnya nyaris terbakar. Ia pun merenung, lalu bertekad tak pernah lalai lagi dalam sodakoh. Dalam kisah lain, seorang wanita yang teramat miskin membagikan setengah dari rotinya kepada pengemis. Beberapa waktu kemudian, ia sembuh dari penyakit yang dideritanya selama bertahun-tahun. Dalam mimpi, ia melihat malaikat berkata, "Rotimu yang setengah itu menjadi sebab Allah angkat penyakitmu." Bab 3. Dalil-dalil Al-Quran dan hadits tentang sodakoh dan hilangnya bala. Al-Ghazali mengutip ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan keutamaan sodakoh. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada tiap-tiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran Surat Al-Baqarah 261. Hadits Rasulullah juga sangat banyak, di antaranya, "Obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah." Hadis riwayat Baihaqi. Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan kemurkaan Allah dan menghindarkan dari kematian yang buruk. Hadis riwayat Tirmidzi. Imam Al-Ghazali menyebut hadis-hadis ini dalam Ihya Ulumuddin sebagai pondasi bahwa sodakoh bukan hanya solusi sosial, tapi juga spiritual. Ia mengundang rahmat dan mencegah murka. Bab 4. Rahasia ilahi di balik sodakoh. Dalam pandangan Imam Al-Ghazali, rahasia terbesar dari sodakoh adalah bahwa ia menyambungkan hamba dengan Tuhannya. Saat seseorang memberi karena Allah, maka ia sedang membuka pintu langit agar doa-doanya dikabulkan. Imam Al-Ghazali menyebutkan, sedekah adalah tali yang menghubungkan antara dunia dan langit. Ia adalah amalan ringan, namun mengundang keberkahan besar. Sodakoh menghapus kesombongan,
menundukkan ego, dan melembutkan hati. Maka, ketika hati seseorang menjadi lembut karena sodakoh, ia pun menjadi tempat terbaik turunnya rahmat. Dan saat rahmat Allah turun, balak pun menjauh. Bab 5, Pengalaman nyata, balakku hilang karena sodakoh. Banyak orang yang merasakan langsung efek dari sodakoh. Seorang ayah di kampung kecil bercerita bahwa anaknya sakit keras. Ia kebingungan, tak ada biaya. Lalu ia ambil sedikit beras dan diberikan kepada tetangganya yang lebih susah. Dalam tangis ia berdoa, "Ya Allah, ini ikhtiarku." Tak lama, datanglah seorang dermawan membawakan obat dan biaya pengobatan. Tak hanya itu, anaknya pun berangsur sembuh. Orang lain berkisah, saat usahanya nyaris bangkrut, ia malah memperbanyak sedekah. Ia ikhlaskan sebagian hartanya. Dan tiba-tiba datang rezeki tak terduga, kontrak besar, pelanggan baru, dan hutangnya pun lunas. Bab 6, Cara bersodakoh yang benar menurut Al-Ghazali. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menekankan adab-adab dalam bersodakoh. 1. Niat yang ikhlas, jangan karena ingin pujian atau balasan. 2. Harta yang halal dan baik, jangan memberi sesuatu yang kamu sendiri tak mau menggunakannya. 3. Memberi dengan senyum dan lemah lembut. 4. Jangan menyebut-nyebut pemberian. 5. Segera bersodakoh saat niat itu muncul. Jika semua adab ini dilakukan, maka sodakoh bukan sekadar memberi, tapi menjadi amal yang menembus langit. Bab 7, Sodakoh yang paling utama. Menurut Imam Al-Ghazali, sodakoh yang paling utama adalah saat engkau dalam kondisi susah tapi tetap memberi. Sodakoh secara diam-diam agar tak ada riya. Memberi pada kerabat yang membutuhkan. Sodakoh yang engkau sembunyikan akan menghapus murka Tuhan dan menghindarkan dari bencana yang tak terlihat. Ihya Ulumuddin. Bab 8, Menjadikan sodakoh sebagai gaya hidup. Imam Al-Ghazali menasihati agar kita tidak menunggu kaya untuk bersodakoh. Justru dengan seringnya kita memberi, kita membuka pintu rezeki dan menutup pintu bala. Jadikan sodakoh sebagai kebiasaan harian, meskipun hanya Rp1.000. Tak perlu menunggu banyak, karena sodakoh bukan soal jumlah, tapi soal keikhlasan dan ketergerakan hati. Bab 9, Penutup, Rahmat datang, balak pun hilang. Setiap manusia tak luput dari bala. Namun Allah Maha Penyayang. Ia bukakan jalan penyelamatan melalui sodakoh. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menunjukkan bahwa jalan menuju ketenangan, keberkahan, dan keselamatan ada dalam genggaman dengan bersodakoh. Maka, bila kau merasa sempit, keluarkan hartamu. Bila kau sedang sakit, keluarkan sedekahmu. Bila kau gelisah, datangi yang lapar dan beri makan. Lalu saksikan bagaimana Allah bekerja dengan caranya yang lembut dan tak terduga. Mari jadikan sodakoh sebagai bagian dari hidup. Sebarkan kebaikan. Bantu yang lemah. Sembuhkan luka sesama. Karena saat kita mengobati orang lain, Allah sedang mengobati kita. Ikuti channel Madep Dampar untuk lebih banyak kisah, nasihat, dan ilmu dari para ulama seperti Imam Al-Ghazali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.